Hai semuanya, jadi kami mau mulai project UAS WDK 1 kami, di mana kami mengadakan podcast dengan tema yang diangkat dari berita terkini dalam konteks Kristiani. Tapi siapa ya yang akan jadi pembicara pada hari ini? Kakak yang itu. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang gak sih? Jadi ayo kita kenalan dulu sama kakaknya. Hai Kak. Hai. Bisa disebutin nih Kak, nama sama dari jurusan apa Kak? Aku dari jurusan perawatan. Oke, jadi di sini kita sudah bersama dengan Kak Relin. Sekarang kita sudah berada di luar lingkungan kampus dari UPH. Nah, kira-kira siapa lagi ya yang akan kita tanya tentang seputaran kampus ini? Ayo mari kita cari. Nah, ini dia. Ya, hai Kak. Nah, seperti yang tadi, tak kenal juga maka tak sayang nggak sih guys? Jadi bisa dong Kak dikenalin nama dan dari jurusan apa Kak? Halo semuanya, aku Ezra dari jurusan keperawatan. Oke, jadi di sini kita sudah bersama dengan Kak Ezra, juga kebetulan banget nih Kak Ezra juga salah satu dari mahasiswa keperawatan yang ada di UPH. Shalom semuanya, perkenalkan saya Milka dan di sini kita sudah bersama dengan Kak Ezra. Dan hari ini kita akan membahas tentang berita yang sering dibicarakan pada akhir-akhir ini. Seperti yang sudah kita dengar dalam beberapa akhir ini, sering terjadi beberapa kasus pelecehan seksual khususnya di kalangan tenaga medis di berbagai institusi. Misalnya salah satu kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter PPDS UI yang dimana dia melakukan aksi perekaman saat seorang mahasiswa sedang mandi dan ini berlokasi di Jakarta Pusat. Kemudian juga ada kasus serupa yang dilakukan oleh seorang dokter PPDS di Universitas Pajajaran. Dan kasus paling terakhir yaitu pelecehan oleh seorang dokter kandungan. Dan kasus-kasus ini tidak hanya merusak reputasi oleh seorang tenaga medis, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang sangat mendalam bagi korban. Lalu, bagaimana sih pendapat dari Kak Ezra nih tentang masalah yang sering dibicarakan akhir-akhir ini? Stop dulu. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih penyebab pelecehan seksual itu? Ada beberapa faktor seperti ketidakmampuan mengontrol hawa nafsu dalam diri, lingkungan yang tidak sehat, pengaruh negatif media sosial, serta kurangnya pemahaman tentang batasan pribadi dan kasihan sejati. Oke, kita lanjut ya videonya. Baik Kak Milka, terima kasih atas kesempatannya. Kita semua tahu bahwa pelecehan adalah tindakan yang sangat merusak martabat dan harga diri seseorang. Kita percaya bahwa setiap individu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Yang berarti setiap orang memiliki martabat yang tidak ternilai. Sebagaimana tertulis di ayat Matius 25 ayat 40 yang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang merendahkan atau menginjak martabat sesama sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan sendiri. Itu sih Kak. Saya. Oke. Oke, masih dalam kasus yang sama nih. Lalu gimana sih pendapat dari Kak Relin tentang berita ini Kak? Baik, jika menurut saya Kak, ini sangat bertentangan terlebih dalam dunia medis, di mana orang-orang dilayani terlebih dalam dunia kesehatan, dan juga ini sangat bertentangan di mana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu bisa menghina Tuhan yang sebagai pencipta. Dan juga kita telah diingatkan dalam Matius 22 ayat 39, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dengan tindakan yang beberapa kasus yang kakak beritakan tadi, itu sangat bertentangan dan kebalikan dengan firman Tuhan ini. Dan itu juga membuat korban terguncang mentalnya dan terlebih merusak spiritualnya. Dari video ini kita dapat melihat bahwa pentingnya untuk menjaga dan menghargai martabat setiap individu,
terutama dalam konteks profesi medis. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti setiap orang tanpa terkecuali memiliki nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Tubuh kita adalah baik dan merupakan tempat di mana Allah hadir. Oleh karena itu, kita diajak untuk menghormati tubuh dan martabat orang lain. Secara keseluruhan, kita diingatkan bahwa martabat setiap individu harus dijaga dan kita dipanggil untuk menjadi pelindung dan bukan penghina. Dalam profesi medis, setiap tindakan yang kita lakukan terhadap tubuh dan jiwa orang lain harus mencerminkan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sekian dari kami kelompok 19. Tuhan Yesus memberkati.